Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, untuk Mas Arsha sudah di video, nggih. Oke. Baik, mahasiswa, sebelum masuk perkuliahan, saya ingin menyampaikan beberapa hal teknis. Jadi UTS untuk mata kuliah Hukum Perdata Internasional ini akan diselenggarakan minggu depan, tanggal 12. Jadi nanti teknisnya, apakah UTS itu diberikan pada saat perkuliahan seperti ini, begitu, atau diberikan dalam bentuk take home exam, itu baru akan kami putuskan dengan dosen-dosen yang ada di kelas paralel yang lain, begitu. Karena soal ujiannya adalah sama, mulai kelas paralel A sampai kelas paralel G sama. Nah, lalu harinya minggu depan, cuman teknisnya itu yang nanti saya umumkan lebih lanjut. Demikian ya, mahasiswa. Ya, jadi seperti biasa, kalian jangan lupa kelas A dan kelas C mengisi formulir baik. Oke, nah, hari ini kita melanjutkan materi kalau mengikuti ini belum saya share ya. Oh, sudah saya share. Kalian bisa lihat share screen saya? Bisa ya? Oke. Baik. Kalian lihat minggu lalu kita sudah belajar sampai ini videonya ya. Videonya juga sudah saya upload sampai minggu lalu. Terus kalau materi kuliahnya minggu lalu kita belajar sampai hukum benda, baik itu tetap maupun benda bergerak, begitu ya. Bahkan sampai saya mengkombinasikan hukum benda itu dikaitkan dengan hukum orang, karena misalnya kalau pewarisan begitu kan, atau harta gono gini itu kan ada orangnya, yaitu bagaimana pewarisan hak si pewaris dilindungi oleh hukum orang, tapi hak milik atas benda warisan terutama tanah diatur oleh hukum benda, yaitu prinsipnya lex re site ya. In any case, sebelum hari ini kita masuk ke hukum apa sih yang berlaku kalau ada peristiwa perikatan yang ada unsur asingnya, kan itu. Namun saya ingatkan berulang kali, jangan sampai lupa ya saudara. Jadi kalau Anda nanti menemui peristiwa HPI, entah Anda sebagai hakimnya atau Anda sebagai lawyernya, lawyer para pihak, sebelum Anda repot-repot menentukan ya, memikirkan hukum apa sih yang akan diberlakukan untuk peristiwa perikatan ini. Bahasa Inggrisnya perikatan itu ya, kalau bahasa Inggrisnya itu adalah obligations ya, kewajiban. Obligation itu bahasa Inggris dari perikatan. Jadi hukum apa sih yang berlaku untuk obligation? Sebelum Anda repot-repot tentang itu, Anda harus memastikan dulu bahwa di mana pengadilan yang memiliki kewenangan. Ya. Jadi misalnya kita semua, Anda sudah belajar kan tentang perdata begitu, entah sedang atau sudah lulus ya, tapi saya ingatkan perikatan kalau di Indonesia itu diatur di buku ketiga ya, buku ketiga BW perikatan. Jadi intinya perikatan atau obligation itu adalah para pihak itu memiliki kewajiban, makanya bahasa Inggrisnya obligation, kewajiban untuk membayar
untuk melaksanakan sesuatu perbuatan, ya kan? Entah itu karena adanya peristiwa perbuatan melawan hukum seperti kecelakaan pesawat Singapore Airlines yang mencederai beberapa penumpang WNI, sehingga demi hukum yang namanya Singapore Airlines itu memiliki obligation, ya, obligation atau perikatan untuk membayar apa? Ganti rugi kan kepada orang Indonesia yang menderita kecelakaan gara-gara pesawat Singapore Airlines tabrakan. Nah, itu kan. Nah, sebelum repot-repot, oh ini pakai hukum Singapura atau pakai hukum Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perikatan ini, ya kan? Hal yang pertama harus kalian lakukan lebih dulu itu harusnya adalah pengadilan mana yang berwenang. Nah, itu camkan. Jadi jangan tiba-tiba nyemplung, walaupun memang materi HPI, Hukum Perdata Internasional, kalau kita lihat di slide Bu Afifah di sini ya urut-urutannya, itu lebih banyak membahas tentang hukum apa sih yang berlaku, ya kan? Hukum apa sih yang berlaku, itu kan untuk benda, untuk orang, kalau orang tuh mau kawin, mau cerai, ya pewarisan, oke, fine. Tapi sesungguhnya langkah pertama dulu kalau mau kerja sebagai lawyer yang benar atau hakim yang benar, ya itu sebelum Anda memutuskan hukumnya, Anda harus tahu dulu di mana pengadilan yang berwenang. Itu camkan, jangan pernah lupa tentang itu sebelum meloncat ke hukum. Jadi sekilas saya buka lagi, ya kan, pengadilan mana yang berwenang, kan begitu. Kalau itu yang digugat itu adalah masalah orang, ya orang para pihak, berarti kita harus ingat prinsip-prinsip pengadilan, yurisdiksi pengadilan in personam. In personam itu karena para yang digugat itu adalah manusia atau individu, ya naturlah person atau reh person gitulah. Ya. Jadi Anda harus ingat prinsip aktor, sekuitur, forum, rei. Nah, ini kan mau masuk UTS, makanya saya ulang lagi supaya Anda bisa nanti ngerjakan waktu UTS kan, materinya sampai hukum benda. Nah, jadi kalau pada prinsipnya pengadilan yang memiliki yurisdiksi adalah pengadilan di tempat tergugat. Prinsipnya seperti itu. Aktor, sekuitur, forum, rei. Kecuali, nah itu kan, pihak tergugatnya tidak berdomisili di Indonesia. Atau tergugatnya itu melakukan perikatan, ya apapun bentuk perikatan. Perikatan kan macam-macam, nanti kita bahas sebentar. Ya, melakukan perikatan dengan seorang WNI, ya seperti Singapore Airlines itu misalnya, atau majalah Time waktu membuat publikasi atau menulis artikel tentang korupsinya keluarga Soeharto, ya almarhum Presiden Soeharto, sehingga keluarga almarhum Presiden Soeharto tidak terima dengan artikel yang dianggap mencemarkan nama baik. Nah, akhirnya keluarga Soeharto menggugat si majalah Time, walaupun Time itu tidak pernah ada melakukan bisnis di Indonesia. Bisa Pengadilan Negeri Indonesia waktu itu Jakarta Pusat mengambil atau memiliki yurisdiksi atas sengketa itu. Jadi itu dulu dipahami. Setelah tahu bahwa Pengadilan Negeri Indonesia memiliki yurisdiksi atas perikatan, ya, kalau kasusnya Time Magazine melawan Soeharto itu, ya kan, perikatannya berupa PMH, baru Anda sebagai lawyernya keluarga Soeharto atau lawyernya Time Magazine, ya kan, atau hakimnya yang menyelesaikan sengketa, berpikir hukum apa yang akan diterapkan dalam menyelesaikan sengketa PMH ini. Hukum apa? Baru setelah yurisdiksi pengadilannya ditentukan, pengadilan mana yang berwenang. Jadi ingat itu prinsip-prinsip yurisdiksi pengadilan yang banyak ya. Anda kalau perlu membuat checklist ya. Oh ini sengketanya tentang orang, berarti prinsipnya ini.
Oh, ini sengketanya in rem. In rem itu apa? Tentang benda. Kalau benda bergerak, berarti yurisdiksi pengadilannya di mana? Ya kan? Kalau benda tetap, yurisdiksi pengadilannya di mana? Ingat, forum re site, berarti di negara di mana ada benda tetap itu berada. Baru setelah itu Anda pakai berbicara tentang hukum apa yang berlaku untuk sengketa itu. Ya, ini saya ulang-ulang supaya Anda tidak salah konsep. Belum sudah bicara tentang hukum apa yang berlaku, padahal Anda juga nggak tahu nanti pengadilannya di mana. Ngerti ya, mahasiswa? Baik. Jadi kalau sudah tahu itu pengadilan Indonesia yang berwenang, mari kita sekarang belajar tentang kalau sudah gitu sebagai hakim, Anda sebagai hakim atau sebagai lawyer, terus hukum mana yang berlaku? Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang perikatan, ya. Saya harap kalian sebagian besar harusnya sudah mengambil di semester sebelum ini kan tentang mata kuliah perikatan. Di Indonesia perikatan itu banyak, ya. Seperti pohon begitu kan, perikatan. Memang kalau di perikatan yang ada unsur asingnya itu memang ya terbatas, memang ya terbatas. Biasanya berupa kontrak internasional atau perbuatan melawan hukum seperti contoh kecelakaan pesawat, pencemaran nama baik, ya seperti itu. Jadi kalau perikatan atau obligation bahasa Inggrisnya itu kita ketahui macam-macam ya. Jadi perikatan karena alam ya, karena alamiah, natural, ya perikatan natural. Ya misalnya saya beri contoh antara orang tua dan anak, orang tua wajib memberi nafkah pada anaknya. Itu kan perikatan demi undang-undang yang alamiah. Ya. Jadi perikatan ini antara anak dan orang tua dan anak, timbal balik, suami dan istri harus memberi nafkah, menjaga, memelihara, menyayangi ya. Itu perikatan juga. Tapi itu tidak dibicarakan biasanya kalau kita berbicara dalam ranah HPI ya. Tapi itu perikatan, Saudara. Ada lagi perikatan yang lain. Anda bertetangga, ya kan? Nah, Anda memiliki kewajiban menjaga jangan sampai pohon, ya pohon di rumah Anda itu mengotori halaman tetangga sebelahnya. Itu perikatan alamiah. Silakan dibuka buku ketiga. Kenapa disebut perikatan? Sebab kalau ternyata pohon Anda tumbang, ya nggak dirawat, akhirnya jatuh, menimpa, merusak mobil tetangga, merusak halaman atau atap rumah tetangga. Seketika itu Anda terikat, ya, Anda menjadi apa? Debitor, tergugat, diwajibkan membayar ganti rugi. Ini yang namanya perikatan alamiah atau natural. Nah, perikatan yang lainnya adalah perikatan karena perbuatan manusia. Perbuatan manusia ada yang halal, ya, dan ada yang melawan hukum. Itu. Karena perbuatan manusia yang halal, ya sudah nggak begitu dibicarakan. Misalnya, ya Anda melihat anjing tetangga saudara atau kucingnya terlantar, kemudian Anda memelihara, ya seketika itu Anda terikat untuk memelihara dengan baik, seolah-olah sebagai pemilik si kucing itu, ya. Terus karena perbuatan manusia yang melawan hukum, ya ini yang kita bicarakan nanti. Contohnya pencemaran nama baik. Mobil Anda menabrak saya, nah, saya cedera. Singapore Airlines kecelakaan, penumpang di dalamnya cedera, yaitu tergolong sebagai perikatan juga, ya kan? Tapi yang melawan hukum. Nah, ini bahasa Inggrisnya perbuatan melawan hukum itu adalah tort. Kalau ada unsur asingnya menjadi istilahnya tort. Ya. Terus perikatan yang selanjutnya adalah kalau ini kan karena undang-undang ya, dan karena undang-undang dan perbuatan manusia, ada yang halal, kita nggak berbicarakan itu.
Kita bicarakan yang ini, yang B. Kemudian ada lagi jenis perikatan lainnya, yaitu perikatan yang disepakati para pihak, atau kita kenal sebagai apa? Perjanjian, ya. Kalau bahasa Inggrisnya ya kontrak atau agreement. Jadi itu, hari ini kita belajar itu. Ya kan? Jadi hukum mana yang diberlakukan atas perikatan, baik itu perikatan yang memang disepakati para pihak, yaitu perjanjian kontrak, dan perikatan yang muncul karena undang-undang yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum. Sebentar. Baik, minta maaf. Jadi itu yang kita bicarakan hari ini. Jadi hukum apa yang berlaku kalau ada perikatan yang berupa perjanjian yang ada unsur asing, dan yang satunya lagi tort yang ada unsur asing. Jadi jelas ya perikatan. Yang perikatan alamiah seperti antara orang tua dan anak enggak saya bicarakan. Enggak saya bicarakan lebih lanjut. Enggak ada waktu juga. Jadi kita lebih banyak membahas tentang ini. Oke, sekarang satu. Sekarang perikatan yang berupa perjanjian atau kontrak tadi, ada unsur asing. Hukum mana yang berlaku kalau ada sengketa? Nah, pada prinsipnya yang digunakan adalah prinsip freedom of contract, mahasiswa. Mengingat belum ada undang-undang HPI. Ya, jadi Indonesia belum memiliki undang-undang HPI, sehingga masih digunakan doktrin prinsip. Jadi untuk hukum yang berlaku bagi perjanjian yang mengandung unsur asing, hukum yang berlaku itu apa? Yaitu hukum yang disepakati para pihak sendiri. Saya beri contoh, kalau para pihaknya itu adalah perusahaan Indonesia dan perusahaan China misalnya. Ekspor, impor, jual beli. Kemudian mereka eksplisit di dalam kontrak ekspor impor itu, ekspor import agreement mereka mencantumkan klausula, biasanya nulisnya seperti ini. Ya. Jadi biasanya dalam kontrak internasional itu selalu ada pasal tertentu berjudul choice of law. Jadi memang namanya seperti itu, pasal choice of law. Jadi di dalam pasal choice of law itu para pihak sepakat untuk memilih hukum tertentu. Katakan hukum China, oke, tidak masalah. Walaupun para pihaknya ada yang orang Indonesia. Kenapa? Karena untuk kontrak itu kita selalu ingat ada prinsip kebebasan berkontrak. Kalau di Indonesia, Pacta Sunt Servanda itu diatur ada dalam pasal 1338 ayat 1. Segala kesepakatan yang sudah disepakati para pihak itu mengikat para pihak, termasuk pilihan hukum yang disepakati para pihak. Jadi kalau ada sengketa dan para pihaknya sudah expressly ya secara tegas sepakat memilih hukum Cina untuk menyelesaikan sengketanya, walaupun Pengadilan Negeri Indonesia yang menyelesaikan sengketa itu, walaupun Pengadilan Negeri Indonesia yang menyelesaikan sengketa, ya, atau arbitrase atau apapun lah, yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa adalah hukum Cina tersebut. Ya. Jadi itu prinsip pertama untuk hukum yang berlaku pada
kontrak atau perjanjian yang ada unsur asingnya. Jadi freedom karena adanya prinsip freedom of contract. Oke. Hanya saja Anda tetap harus hati-hati. Ya. Freedom of contract itu tidak bisa disalahgunakan juga. Memang boleh para pihak memilih hukumnya sendiri untuk mengatur kontraknya itu. Tapi hukum yang dipilih para pihak itu hanyalah mengatur terbatas, ya, terbatas hanya untuk mengatur pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Misalnya tadi export-import agreement. Jadi hukum Cina kalau mereka memilih, para pihaknya memilih hukum China. Jadi ya hanya untuk mengatur misalnya nanti kewajiban penjual, ya, itu yang membayar asuransi misalnya. Ya itu pakai hukum Cina gitu loh. Cara pembayarannya bagaimana, secara kredit atau bagaimana, semuanya diselesaikan, ditentukan berdasar Chinese law. Termasuk kalau ada sengketa, ya penyelesaian sengketanya, sanksinya, harus membayar ganti rugi, terus harus membayar bunga. Nah, itu boleh diatur oleh choice of law, ya tadi. Ini dia. Choice of law yang sudah dipilih para pihak. Namun choice of law para pihak tadi tidak digunakan untuk mengatur tentang syarat sahnya perjanjian tersebut. Jadi syarat sahnya perjanjian seperti misalnya kecakapan para pihak. Ya, kecakapan para pihak itu kan macam-macam. Berbicara tentang umur, kalau itu para pihaknya naturalist person. Kalau para pihaknya reh person, ya anggaran dasarnya benar apa enggak? Itu perusahaan yang badan hukum yang memang sah atau tidak sah. Itu tidak diatur oleh choice of law para pihak. Itu diatur oleh hukum nasional masing-masing para pihak. Ya, untuk kecakapan. Entah itu umur, entah itu karena dia statusnya istri, jadi harus ada izin suami. Itu bukan diatur oleh hukum Cina, tapi hukum nasional. Ingat pasal 16 Algemeen Bepalingen. Berarti di sini kita berbicara bukan hukum perikatan, kita berbicara hukum orang. Paham? Hukum orang itu ingat, prinsip nasionalitas. Ya, jadi cakapnya orang itu untuk melakukan kontrak itu nggak diatur oleh choice of law. Jadi choice of law itu terbatas hanya mengatur tentang pelaksanaan perjanjian dan sanksinya. Sanksi yang muncul kalau ada one prestasi. Demikian pula choice of law tidak mengatur sebab yang halal. Ya. Karena masalah sebab yang halal itu ditentukan oleh ketertiban umum masing-masing negara. Jadi saya beri contoh mahasiswa. Katakan ada perusahaan Australia dengan perusahaan Indonesia joint venture. Joint venture itu apa? Ya perusahaan patungan. Oke. Mau mendirikan entertainment park, ya, resort di Batam sana, Batam, dekat Singapura sana. Di dalamnya akan ada kasino. Tahu ya kasino ya? Untuk gambling ya, untuk judi itu kan, ya, kasino. Seperti di Las Vegas. Nah, para pihak dalam melakukan pembangunan resort ya atau entertainment park tersebut memilih atau choice of law-nya hukum Australia. Boleh aja, nggak apa-apa. Tapi masalahnya hukum Australia ini nggak berlaku karena di sini kita berbicara ada ketertiban umum.
bahwa di Indonesia gambling itu dilarang kan, judi. Jadi walaupun hukum Australianya itu membolehkan, pihak Indonesia dapat bilang, oh saya mundur ini, saya nggak bisa melaksanakan, dan nggak bisa dianggap dia melakukan ban prestasi. Walaupun menurut hukum Australia, si orang Indonesia itu bisa saja digugat ban prestasi karena mengundurkan diri secara sepihak. Nah, itu paham ya? Karena di sini ada sejak awal tidak terpenuhi syarat sebab yang halal. Jadi sebab yang halal itu untuk satu kontrak bukan ditentukan oleh choice of law atau pilihan hukum para pihak, tapi ditentukan oleh ketertiban masing-masing negara yang berbeda-beda satu sama lainnya. Jadi itu lebih di atas, lebih utama daripada choice of law. Itu kurang lebih contohnya seperti itu. Batasan-batasan dari hukum yang dipilih para pihak, ya, kebebasan memilih hukum atau freedom of contract itu tidak semena-mena, tapi ada batasannya. Selanjutnya, apa sih yang dimaksudkan hukum yang dipilih para pihak itu? Nah, jadi kalau hakim datang, ya, para pihak datang ke hadapan hakim, kan hakim harus melihat, membaca kontraknya. Ya, ini ada sengketa, gitu kan? Berarti hukum apa sih yang harus diterapkan untuk sengketa kontrak ini? Kan begitu. Yang paling pertama sih biasanya hakim kalau lihat ada kontrak internasional, kecuali hakimnya ngawur ya, males baca atau gimana, atau lawyernya si para pihak tidak meyakinkan, gitu ya. Hakimnya akan melihat, oh para pihak sudah memilih hukumnya sendiri. Jadi hukum yang dipilih para pihak itu sudah dilakukan secara eksplisit, ya, tertulis, tegas, nyata di dalam kontraknya. Jadi cara melakukan pilihan hukum itu ada dua cara melakukan pilihan hukum. Baik itu secara tegas, ya. Jadi mungkin bisa saya berikan contoh di sini. Ya. Jadi para pihak misalnya di pasal 16 kontrak, enggak tahulah kontrak pembangunan apa kontrak development macam-macam. Jadi hukum Republik Indonesia mengatur seluruh permasalahan yang muncul atau yang terkait dengan perjanjian atau kontrak ini. Berarti kalau ada sengketa karena para pihaknya sudah milik hukum Republik Indonesia, ya pokoknya semua hukum Indonesia yang berlaku. Ngerti saudara? Entah itu BW, entah itu undang-undang perlindungan konsumen, semuanya pokoknya hukum Indonesia. Jadi perjanjian ini dibuat dan diinterpretasikan menurut hukum Indonesia. Jadi tidak bisa diinterpretasikan menurut hukum selain hukum Indonesia. Itu kalau ditulis secara eksplisit. Jadi ya hakimnya tinggal memutus sesuai hukum yang. Nah kalau Anda nanti sebagai hakim, loh bukan saya nggak belajar hukum Cina itu gimana? Mungkin kan? Tapi para pihaknya sudah memilih hukum Cina atau hukum New York. Ya udah panggil saja saksi ahli. Ya kan? Panggil saja saksi ahli. Seperti itu. Jadi biar saksi ahli itu yang menjelaskan. Nanti kan itu termasuk biaya perkara. Caranya biasanya seperti itu. Ya. Jadi harus dihormati karena ini bagian dari freedom of contract. Jadi kalau para pihak sudah eksplisit, jadi melakukan secara eksplisit, yaitu tadi biasanya dengan cara tertulis. Tapi bisa juga hakim memutuskan karena melihatnya seperti ini, oh para pihak kok tidak melakukan pilihan hukum yang secara eksplisit, yang secara tertulis atau tegas. Anda sebagai hakim bisa juga kemudian
menyimpulkan bahwa hukum yang dipilih para pihak itu sudah melakukan pilihan hukum, namun secara tersirat, ya, bahasa Inggrisnya implisit, secara tersirat. Itu juga bisa disimpulkan, oh ini hukum yang berlaku untuk kontrak internasional ini secara tersirat adalah misalnya, kalau perjanjiannya itu terkait asuransi syariah, ya, perbankan syariah, ya secara tersirat para pihak itu menundukkan diri kepada apa? Hukum syariah atau hukum Islam. Itu kan, walaupun para pihak tidak menulis secara eksplisit di perjanjiannya. Itu bisa. Jadi pilihan hukum bisa dilakukan secara tegas dan juga bisa dilakukan secara tersirat. Cuman memang ini resiko. Jadi terserah hakimnya. Kalau hakimnya menyimpulkannya cocok dengan kemauannya para pihak, ya alhamdulillah. Tapi siapa tahu bahwa hakimnya menyimpulkannya secara keliru. Sehingga yang paling aman dalam praktek, ya, dalam praktek kontrak internasional itu pilihan hukum harus sudah ditulis dengan jelas. Misalnya Anda melakukan kontrak-kontrak ini, saudara, kontrak-kontrak apa itu, saudara, di online, ya, misalnya entah itu YouTube, misalnya kontrak mau publikasi di YouTube, atau Bu Afifah kadang belanja dengan Amazon, ya, Amazon.com. Kan itu nggak ada di Indonesia, jadi Badan Hukum Amerika begitu. Mungkin Anda nggak sadar, itu kan nggak pakai choice of law, Bu, nggak ada. Bu, pakai. Kalau andai kata Anda klik terms and conditions, kan mesti ada gitu. Tapi biasanya kan kita males baca. Di terms and condition itu ada. Dan choice of law-nya ya biasanya sudah ditetapkan sepihak, karena ini kan kontrak standar, ya. Kalau kita belanja di online ya sudah, kita pakai kontrak bakunya si penjual. Biasanya pakai kontrak choice of law-nya American law. Nggak tahu negara bagian mana, tapi Amerika. Nah, itu juga salah satu contoh bahwa pilihan hukum, Anda sudah melakukan pilihan hukum dengan mengklik, itu kan berarti ya menerima. Gitu. Ya, pilihan hukum yang tertulis. Jadi ada dua pilihan hukum, itu bisa tersirat dan pilihan hukum yang tegas. Sekarang bagaimana halnya jika dalam kontrak itu mungkin para pihaknya juga ngawur, ya, waktu menyusun kontrak internasional itu ngawur atau lawyernya nggak hati-hati, sehingga tidak bisa disimpulkan atau tidak kelihatan hukum yang mengatur kontrak internasional tersebut. Tidak muncul atau tidak kelihatan. Nah, di sini sekali lagi mahasiswa, karena Indonesia belum memiliki undang-undang HPI, itu masalahnya. Terus pasal 16, pasal 17, pasal 18, Algemeen Bepalingen juga tidak mengatur masalah hukum yang berlaku untuk kontrak. Sehingga dalam hal tidak ada hukum yang dipilih para pihak, baik secara tegas maupun secara tersirat, maka berdasar doktrin, jadi kita biasa pakai doktrin, ya, itu digunakan doktrin the most characteristic performance. Ya, Anda bisa baca sendiri apa itu. Dan doktrin ini diterima dalam RUU HPI, ya. Jadi HPI sekarang masih berbentuk RUU, sudah masuk prolegnas, program legislasi nasional, diharapkan 2024 gitu mungkin sudah diundangkan, ya. Kita berdoa saja. Kalau nggak ada perubahan politik, ya. Jadi doktrin ini menyebutkan apa? Kalau tidak ada hukum yang dipilih, baik itu secara tegas maupun secara tersirat, maka yang digunakan adalah hukum dari tempat tinggal atau tempat kedudukan pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik. Apa itu, Bu, contohnya? Nah, ini saya berikan contoh selanjutnya. Misalnya dalam kontrak asuransi, ya, yang ada unsur asingnya, dianggap yang melakukan prestasi yang paling karakteristik, ya, prestasi yang paling
karakteristik itu artinya apa? Nanti yang bertanggung jawab membayar asuransinya, begitu kan? Yang kemudian bertanggung jawab mengeluarkan polis. Jadi paling lebih besar tanggung jawabnya, kurang lebih seperti itu. Itu adalah si perusahaan asuransinya, bukan si penerima polis. Sehingga hukum yang dipakai adalah hukum di negara tempat kedudukan perusahaan asuransi. Itu kalau menurut doktrin the most characteristic performance. Kalau kontraknya itu tentang publishing, tentang penerbitan, maka dianggap yang memiliki prestasi, performance yang paling karakteristik adalah perusahaan penerbit, ya, karena dia bertanggung jawab mempublikasikan, menyebarkan buku Anda, seperti itu. Sehingga dalam kontrak-kontrak seperti ini, umumnya yang berlaku adalah hukum dari negara di tempat kedudukan perusahaan penerbit. Contoh-contohnya seperti itu. Itu aplikasi, itulah konsekuensi dari kalau para pihak tidak melakukan pilihan hukum yang baik tertegas maupun tersirat, seperti itu. Digunakan doktrin the most characteristic performance. Nah, sekarang pilihan hukum batas-batasnya lagi ya. Selain yang di atas tadi, yang tidak boleh melanggar ketertiban umum, terus tentang masalah kecakapan seperti itu bukan diatur oleh choice of law. Ada lagi batas-batas selanjutnya dari pilihan hukum tadi. Untuk formalitas perjanjian. Apa itu formalitas perjanjian? Setiap perbuatan hukum mesti ada syarat material, ada syarat formil, benar nggak? Jadi pilihan hukum para pihak itu tidak mengatur untuk formalitasnya. Untuk formalitas perjanjian, misalnya harus diotentikan, ya kan? Tidak boleh di bawah tangan, itu kan formil. Kemudian harus didaftarkan di kantor tertentu, itu formil. Itu tidak diatur oleh choice of law para pihak, tapi diatur oleh hukum di negara tempat di mana kontrak itu dibuat. Nah, ini karena ada prinsipnya locus rigid actum. Locus itu tempat, ya. Rigid itu hukum, actum itu perbuatan. Jadi harus mengikuti hukum di tempat perbuatan itu dilakukan. Itu untuk syarat formil. Ya. Jadi katakan misalnya ada 2 WNI, ya, membuat kontrak di Singapura, ya nggak apa-apa. WNI membuat kontraknya di Singapura, padahal mereka WNI, ya nggak apa-apa. Mereka sepakatnya membuat di Singapura. But, nah itu kan, apapun hukum yang dipilih para pihak, formalitas kontrak itu, ngerti? Formalitas kontraknya harus mengikuti hukum formal Singapura untuk sahnya. Bukan hukum Indonesia, tapi hukum formal Singapura. Katakan, kalau di Indonesia, walaupun itu orang asing, mau jual beli apartemen misalnya. Orang Australia misalnya. Orang Australia kan common law itu nggak pakai notaris. Nggak ada notaris kalau di common law. Ya ada sih, tapi fungsinya beda dengan di sini. Jadi orang Australia itu bilang, wah kita nggak usah pakai notaris deh, jual beli apartemen di Jakarta. Keliru. Karena untuk formalitas itu harus mengikuti hukum formal di negara di mana dilakukan perjanjian tersebut. Jadi demikian pula dengan contoh di sini. Jadi 2 WNI membuat kontrak jual beli di Singapura, ya. Jadi WNI tadi harus memenuhi semua syarat formal. Kalau untuk perjanjian tersebut harus nggak tahu didaftarkan di kantor apa gitu ya di Singapura, ya harus diikuti.
supaya secara formal itu juga dianggap legal di Indonesia. Walaupun substantifnya diatur dengan hukum Indonesia. Tentang payment, tentang nanti ganti rugi kalau salah satuan prestasi diatur hukum Indonesia, formalnya tetap mengikuti hukum Singapura. Jelas ya, saudara? Terus, pilihan atau choice of law para pihak dalam kontrak tidak boleh bertentangan dengan hukum yang memaksa. Bahasa Inggrisnya mandatory. Jadi hukum yang memaksa itu beda ya, saudara, dengan apa? Ketertiban umum beda. Kalau di Indonesia itu ketertiban umum itu ya kurang lebih moral, begitu ya. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, lah itu ketertiban umum lah kurang lebih. Ya. Tapi kalau hukum memaksa, ya memang hukum memaksa. Biasanya hukum memaksa itu terkait apa? Terkait untuk melindungi pihak yang lemah. Jadi dilindungi oleh negara. Jadi untuk hal ini, saudara, tidak boleh diadakan pilihan hukum. Misalnya, Anda nanti bekerja dengan perusahaan Jerman, ya, perusahaan Jerman yang beroperasi di Indonesia. Oke? Terus kontraknya pakai hukum Jerman. Jadi misalnya waktu ada hari raya, ya hari raya Lebaran itu, hukum Jerman kan tidak ada THR, tunjangan hari raya, tidak ada. Ya sudah, karena kontraknya pakai hukum Jerman, ya sudah Anda nggak dikasih tunjangan hari raya. Nah, kontraknya memang choice of law-nya hukum Jerman. No, ini nggak boleh. Anda bisa menggugat. Dan pengadilan untuk ketenagakerjaan di mana? Bukan pengadilan negeri ya, apa? Pengadilan apa? Hubungan industrial, ya kan? Yaitu memang dalam pengadilan negeri, cuman apa? Ada kamar tersendiri namanya pengadilan hubungan industrial. Jadi hakim di PHI atau pengadilan hubungan industrial ini, walaupun kontrak tenaga kerjanya itu menuliskan jelas pakai hukum Jerman, tapi hakimnya harus tetap menerapkan hukum apa? Indonesia, terutama Undang-Undang Ketenagakerjaan dan segala peraturan pelaksanaannya seperti libur hari raya, regulasi tentang THR, upah minimum, karena undang-undang atau segala hukum terkait ketenagakerjaan itu bersifat apa? Mandatori. Memaksa. Jadi tidak bisa disimpangi oleh choice of law para pihak, tidak bisa. Yaitu tadi undang-undang memaksa itu biasanya karena apa ya, sifatnya untuk melindungi kepentingan bangsa, terutama yang pihak yang lemah. Demikian pula undang-undang perlindungan konsumen. Ekspor impornya mungkin boleh pakai hukum Amerika. Ternyata setelah barang elektronik itu sampai di rumah Anda meledak, ya kan? Anda menderita luka-luka, menggugatlah Anda pada perusahaan di Amerika. Perusahaan Amerika bilang, loh itu bukan tanggung jawab saya karena berdasar hukum jual beli yang kita pilih tadi. Kita kan pakai hukum Amerika, nggak bisa. Karena di sini kita berbicara perlindungan konsumen. Itu tidak bisa disimpangi dengan pilihan hukum para pihak. Jadi tetap harus, kalau ini sengketa ini dibawa di muka badan apa? Penyelesaian sengketa BPSK, penyelesaian sengketa konsumen. Ya harus dipakai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bukan dipakai hukum yang dipilih para pihak. Demikian pula segala regulasi tentang fiskal, ya, keuangan. Kalau syarat pemerintah Indonesia bahwa pembayaran itu harus dalam bentuk rupiah, nggak boleh pakai mata uang asing, entah itu yuan atau apa, yen atau apa, nggak boleh. Ya harus dipatuhi karena regulasi tentang fiskal, uang, tanah itu juga bersifat apa? Mandatori. Nggak bisa disimpangi. Dan terakhir yaitu Undang-Undang Bendera Bahasa Lagu Nasional yang mensyaratkan bahwa kontrak harus ditulis dalam bahasa Indonesia.
Indonesia. Wah, ini memang menjadi kontroversi. Gimana, Bu? Lah orang Amerika, orang Jepang kan nggak paham bahasa Indonesia. Ya nggak bisa, memang aturannya harus kontrak internasional itu dengan sanksi batal loh ya, saudara. Bahaya. Itu sudah ada dua kasus batal sanksinya. Karena dianggap melanggar undang-undang. Jadi solusinya biasanya adalah dalam praktek ya, solusinya kalau pihak lawan tidak paham bahasa Indonesia, ya kita buat apa, kontrak bilingual. Ya seperti kalau Anda baca surat rogatori yang dibuatkan oleh Kemenlu, ya kuliah tamu itu kan ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya. Ya dibuat harus begitu. Nanti bahasa Indonesia, kontrak bahasa Indonesia itu hanya formalitas saja, ya nggak masalah. Yang penting memenuhi persyaratan undang-undang, bendera, bahasa, dan lambang negara. Silakan Anda baca lebih lanjut. Dengan kasus-kasusnya ada. Sampai dibatalkan gara-gara tidak dalam bahasa Indonesia, itu kontrak asingnya. Perusahaan Amerikanya kaget setengah mati, nggak ngira. Dipikirnya undang-undang bendera, bahasa, lambang negara ini hanya untuk dokumen-dokumen kenegaraan. Tidak. Sekarang juga untuk dokumen privat termasuk kontrak, ya. Jelas. Itu dicamkan. Nah, saya rasa itu yang pokok-pokok, saudara, tentang hukum yang berlaku untuk apa tadi? Perikatan yang muncul karena perjanjian, ya, perikatan yang muncul karena memang disepakati para pihak sendiri. Jadi hukum yang berlaku terutama karena prinsip freedom of contract apa, saudara? Yaitu hukum yang dipilih para pihak. Oke. Hukum yang dipilih para pihak tapi dengan batasan tertentu. Baik. Nah, sekarang saya lanjutkan. Bagaimana kalau perikatannya tidak terkait dengan perjanjian, tapi terkait dengan yaitu tadi perikatan yang muncul karena undang-undang, karena perbuatan yang melawan hukum, yaitu tadi seperti kecelakaan, pencemaran nama baik, ya kan? Sehingga salah satu pihak menjadi wajib untuk membayar ganti rugi dan melakukan perbuatan tertentu. Itu kan perikatan. Terus hukumnya apa, Bu? Nah, dalam doktrin, saudara, dalam doktrin yang umum, walaupun juga zaman Belanda dulu, ya, zaman Hindia Belanda, untuk PMH itu bukan choice of law, jelas ya, ini untuk kontrak. Dulu zaman Belanda itu doktrin yang dipakai adalah ini, untuk menentukan hukum yang berlaku dalam perbuatan melawan hukum yang ada unsur asing. Namanya adalah lex locus delicti, yaitu hukum lex ya, lex itu hukum, locus itu apa? Tempat, delik, di mana perbuatan melawan hukum itu dilakukan. Jadi doktrin lex locus delicti. Jadi yang dipakai adalah dulu zaman Hindia Belanda kalau ada PMH yang ada unsur asing, hukum di mana perbuatan melawan hukum itu dilakukan. Mungkin dulu belum globalisasi, itu masih mudah menentukan, oh satu tempat saja. Tapi saya beri contoh, kayak kasus Time Magazine, ya, melawan almarhum Presiden Soeharto dengan keluarganya, pencemaran nama baik, ya kan? Nah, itu gimana menentukan locus delictinya, sehingga kita tahu hukum mana yang dipakai. Sebab dalam Time Magazine itu saya beri contoh. Publishernya adalah majalah Time cabang Asia. Kedudukannya di Hong Kong. Tapi majalah Time itu karena kan internasional. Itu bisa dibaca di mana-mana kan. Apalagi sekarang misalnya pakai internet.
Jadi bisa dibaca di Malaysia, bisa dibaca di Singapura, di Filipina, dan sebagainya. Terus gimana menentukan lokus deliktinya? Apa ya berarti harus dipakai juga hukum di Singapura, hukum Malaysia, semuanya campur aduk, kan nggak mungkin. Kan harus pakai satu hukum. Itu repotnya kalau pakai doktrin lex locus delicti. Sehingga, yaitu sekali lagi masalahnya, di Indonesia ini belum ada undang-undang, saudara. Ya akhirnya Bu Afifah menulisnya di sini untuk undang-undangnya nggak ada. 16, 17, 18 Al-Ma'idah berpalingan tidak membicarakan tentang ini. Sehingga Bu Afifah melihat hanya pada prakteknya gitu. Kita nunggu sampai RUU-nya jadi undang-undang. Ya dalam prakteknya sejauh ini di Indonesia digunakan lex fori. Berarti hukumnya forum, hukumnya pengadilan. Nah kalau pengadilannya Jakarta Pusat ya berarti hukum apa? Indonesia. Jadi kasus time terus Singapura Airlines melawan penumpang yang namanya Sigit itu semua diputuskan pakai hukum Indonesia, saudara. Singapura akhirnya membayar ganti rugi berdasar aturan di Indonesia. Tidak pakai hukumnya Taiwan, padahal kecelakaannya di Taiwan. Terus untuk time Asia itu akhirnya time Asia menang, tapi setelah peninjauan kembali. Jadi dia kalah, time itu kalah, mulai pengadilan negeri, terus banding, terus kasasi, kalah terus. Akhirnya peninjauan kembali. Hakim menggunakan apa? Di waktu peninjauan kembali itu. Menggunakan undang-undang pers Indonesia. Mereka melihat, mempertimbangkan bahwa Time Magazine itu sudah melakukan segala aturan yang ada di undang-undang pers, memberikan hak jawab pada keluarga Presiden Soeharto, atau hak protes begitu ya. Itu sudah melakukan interview dengan benar seperti itu. Jadi itu tidak melanggar undang-undang. Semuanya pakai aturan Indonesia dalam memutus perkara itu. Jadi Bu Afifah menyimpulkan sampai adanya undang-undang HPI yang benar ya prakteknya sampai dengan ini adalah Hakim Indonesia menggunakan lex fori. Kalau zaman Belanda dulu kadang-kadang masih dipakai lex locus delicti, tapi setelah Indonesia merdeka rata-rata hakim Indonesia pakai lex fori. Jadi itu saya rasa silakan Anda baca sendiri kasusnya, ini ada di internet di website doktrin apa itu direktori putusan Mahkamah Agung ada. Baik, selamat siang Bu Afifah, ini ada pertanyaan ya. Baik, terima kasih. Saya Akbar dari kelas C. Doktrin the most characteristic perform. Bagaimana kalau dua belah pihak yang berbeda negara dan sama-sama melakukan prestasi yang karakteristik. Baik. Jadi memang gimana ya? Kalau Bu Afifah baca RUU-nya, RUU itu ada, bisa juga Anda lihat RUU HPI itu sudah ada sesungguhnya, karena itu publik ya, dokumen publik. Memang contoh-contoh yang diberikan ya seperti itu. Jadi untuk penerbit, kontrak penerbitan itu adalah pihak penerbit yang dianggap karakteristik. Jadi memang ada kemungkinan dua belah pihak sama-sama memiliki karakteristik yang yang memiliki performance yang karakteristik, paling karakteristik. Ya, misalnya kalau kreditur gitu dengan debitur, bagaimana licensor dengan licensee. Kalau leasing bagaimana, seperti itu. Nah, kalau Mbak Afifah baca dari prestasi yang karakteristik atau doktrin the most characteristic performance itu biasanya adalah dari pihak, kalau misalnya kreditor dianggap yang memiliki prestasi paling karakteristik itu ya bank. Sudah diberikan contoh-contohnya seperti itu memang. Jadi kita tinggal menyesuaikan dengan aturan yang ada di undang-undang yang mencerminkan prestasi karakteristik yang paling menonjol. Nah, tapi kalau misalnya itu tidak diatur dengan tegas di undang-undang, masalah the most characteristic performance ini ya diserahkan kepada hakim. Siapa yang menurut hakim memiliki the most characteristic performance? Maka dari itu sangat tidak direkomendasikan, saudara, kalau
Anda membuat kontrak internasional tanpa melakukan choice of law. Begitu. Jadi itu jawaban saya sementara. Contoh-contohnya banyak sudah di RUU itu, rancangan undang-undang, ya silakan Anda lihat. Kalau itu tidak tercantum di situ ya berarti dikembalikan kepada hakim, seperti itu. Kalau berbeda negara ya enggak, kita nggak berbicara pihak yang berbeda negara, kita nggak berbicara negara ya saudara. Ini kan hukumnya sudah dipilih lebih dulu. Katakan kalau Anda memilih hukum Indonesia, jadi hukumnya ya mesti hanya satu, walaupun negaranya beda-beda, ngerti sih? Jadi kalau Pengadilan Negeri Indonesia yang menyelesaikan sengketa, ya Pengadilan Negeri Indonesia menerapkan doktrin ini, sehingga doktrin ini menentukan, oh ini hukum dari pihak penerbit yang di Inggris, yang memiliki karakteristik performan. Ya berarti satu tok, nggak peduli para pihaknya Inggris, Indonesia, Belanda, ngerti sih? Hukumnya cuma satu, ngerti sih? Itu hakim yang memutuskan atau undang-undang yang memutuskan sejak awal hukum mana yang berlaku. Ya, jadi tidak ada kaitannya negara berbeda-beda. Selanjutnya itu akbar tazkiyah. Saya tazkiyah dari kelas A bertanya mengenai sengketa jual beli Bu, bagaimana jika perjanjian jual beli terjadi secara online dan perusahaan tersebut tidak membuka cabang? Oke, tidak membuka cabang di Indonesia, ya. Jadi begini saudara, apakah di sini dapat diberikan pengecualian dalam choice of law? Jadi saudara, choice of law itu tidak terkait tempat kedudukan para pihak, ngerti ya? Jadi para pihak pun tidak berkedudukan di Indonesia, sama sekali tidak ada bisnis di Indonesia, tidak masalah. Ya, choice of law itu keperluannya untuk mengatur dua para pihak yang memang tidak di satu tempat, memang tujuannya seperti itu, tidak di satu negara dan otomatis secara implisit ya memiliki sistem yang negara yang berbeda. Ya, jadi para pihak sangat dianjurkan melakukan choice of law. Jadi misalnya perusahaan online itu tidak pernah membuka cabang di Indonesia, ya tidak membuka kantor perwakilan seperti itu. Ya nggak masalah, diselesaikan dengan sengketa hukum yang mereka pilih. Kalau mereka memilih hukum Indonesia, syukur. Kalau mereka memilih hukum Amerika juga nggak apa-apa sepanjang itu mereka sudah sepakati. Nah, kalau sengketanya kemudian ternyata dibawanya di muka pengadilan Indonesia, ini yang kemudian menjadi dasar dari pemilihan hukum para pihak tadi. Kan para pihak sudah memilih hukum Amerika. Nah itu jadi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya harus misalnya diselesaikannya di Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menghormati pilihan hukum para pihak yang memilih hukum Amerika misalnya. Ya harus digunakan hukum Amerika dalam penyelesaian sengketa tadi terkait kontrak. Bukan terkait sebab yang halal, bukan terkait kecakapan ya, tapi terkait pelaksanaan kontraknya, ganti ruginya yang harus pakai hukum Amerika. Jadi tidak ada hubungan bahwa perusahaan itu tidak membuka cabang di Indonesia. Tetap bisa para pihak melakukan pilihan hukum. Dikomunikasikan melalui email atau ya sudah ada kontrak standarnya, orang Indonesianya tinggal klik ya sudah jadi hukum Amerika. Terus pengadilan Indonesia harusnya yang menghormati. Tapi ini saya beritahu sih saudara ya, faktanya sering juga hakim Indonesia itu nggak menghormati semua sengketa walaupun ada unsur asing diselesaikan pakai BW. Believe me. Jadi orang-orang asing ini gimana kualitasnya hakim Indonesia itu? Ya itu mungkin karena dulu nggak ngambil kuliah HPI. Diselesaikan pakai itu. Aduh, diselesaikan pakai BW. Padahal ada unsur asing. Dan para pihak sudah jelas-jelas memilih hukum New York. Ya pakai hukum Indonesia, pakai BW. Baru setelah mereka berjuang lawyer-lawyernya, biasanya itu baru dibatalkan putusan itu di Mahkamah Agung. Karena biasanya hakim-hakim di Mahkamah Agung itu ya sudah memang ya levelnya beda lah dibandingkan hakim di Belitung sana misalnya ya. Hakim di Madura minta maaf ya, bukan maksud apa, minta maaf Bu Hikmatul. Hakim di Malang mungkin juga nggak paham kalau bahwa para pihak sudah memilih hukum Amerika ya harus dihormati. Waduh, tapi nyatanya enggak.
mayoritas seperti itu. Kecuali kalau hakimnya itu memang hakim jakpus, itu sudah profesional, sudah biasa menangani kasus-kasus itu. Nah, itu umum yang terjadi seperti itu. Jadi memang inilah peranan mata kuliah HPI itu. Nanti Anda jadi lawyer ngerti. Percuma kan sudah bertempur, sudah menang pengadilan negeri, banding menang, kasasi menang, PK dikalahkan gara-gara salah menerapkan hukum. Aduh, buang uang, buang waktu. Bisa dipahami di sini. Nah, itu hari ini pentingnya perkuliahan, yaitu hukum apa sih yang berlaku untuk apa tadi? Perikatan, baik itu perikatan yang perjanjian maupun perikatan yang perbuatan melawan hukum. Ya, sisanya silakan Anda pelajari sendiri. Jadi ingat minggu depan kita UTS, materinya sampai hukum benda. Begitu ya, saudara. Baik, mungkin kita bisa akhiri karena ini sudah 1 jam kan. Oke. Ya, selamat siang, sampai bertemu minggu depan. Tentang pengumuman nanti disampaikan lewat UTS, disampaikan lewat koordinator ya, pengumuman resminya. Terima kasih perhatiannya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.